Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat-Nya lah kita bisa melakukan presentasi kali ini. Salawat serta salam kita bacakan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para dosen pengampu mata kuliah toksikologi lingkungan yang saya hormati, Pak Saifuddin Rahmatullah MSI, serta Ibu Iis Dahria MSI. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil proyek mini kami yang selama kurang lebih 2 bulan dalam melakukan dan melaksanakan praktikum dan proyek ini. Dan tibalah di saat sekarang untuk melaporkan hasil kegiatan proyek mini ini, di mana kami mengangkat judul dalam proyek kali ini yaitu efektivitas ekstrakulit jeruk nipis Citrus aurantifolia terhadap intensitas serangan hama jangkrik Grylidae pada tanaman sawi hijau Brassica juncea, yang digarap atau yang dilakukan oleh anggota-anggota kami. Pertama ada Marusuci Handianti, kedua ada Askia Naks, ketiga ada Dinda Aprilianti, dan keempat ada saya sendiri, Emper Trangan. Pada bagian abstrak di sini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrakulit buah jeruk nipis Citrus aurantifolia terhadap intensitas serangan hama jangkrik pada tanaman sawi hijau. Adapun metode yang kami lakukan, yang pertama adalah maserasi dengan pelarut etanol, pembagian konsentrasi ekstrak kepada 3 jenis konsentrasi. Yang pertama ada 0%, 50%, dan 70%. Lalu kami melakukan uji organolektik, uji fitokimia, dan uji LD50. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah memiliki efektivitas dalam mengendalikan serangan hama jangkrik pada tanaman sawi hijau. Lanjut kepada pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Askia, kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, kepada Saudari Dinda, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin di sini ada pendahuluan, yang dimana untuk pendahuluan ini Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang mengendalikan sektor pertanian, di mana sebagai salah satu penopang perekonomian gitu. Nah, salah satunya itu di mana tantangan utama dalam budidaya pertanian adalah serangan hama yang dapat menurunkan hasil persen panen secara signifikan gitu. Nah, salah satunya itu ada tanaman sawi hijau. Nah, di mana salah satu jenis sayuran yang populer di Indonesia ini seringkali menghadapi ancaman dari berbagai jenis hama, termasuk hama jangkrik gitu. Nah, di mana serangan hama ini tidak hanya menurunkan kualitas hasil panen tersebut, tetapi juga dapat mempengaruhi kuantitas produksi, sehingga diperlukan upaya pengendalian hama yang efektif dan ramah lingkungan gitu. Nah, di mana pada percobaan ini penggunaan pestisida sintetik merupakan metode pengendalian hama yang umum diterapkan gitu. Namun penggunaannya juga secara berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif pada resistentis hama, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia. Nah, di mana oleh karena itu pestisida alami berbahan dasar tumbuhan menjadi solusi yang semakin banyak diteliti gitu. Jadi dampaknya itu bisa nggak bisa dampak dari pestisida alami ini tidak mencemari lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan manusia gitu. Nah, senyawa-senyawa ini memiliki sifat insektisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama secara efektif gitu. Nah, salah satunya itu kita menggunakan
kulit buah jeruk nipis sebagai limbah hasil konsumsi yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan aktif pestisida alami. Nah, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak kulit jeruk ini mengandung senyawa yang bersifat toksik terhadap serangga tertentu gitu, sehingga mampu mengurangi intensitas serangan hama. Nah, sudah disinggung juga tadi di abstrak, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas ekstrak kulit jeruk buah ekstrak kulit buah jeruk nipis terhadap intensitas serangan hama jangkrik. Hama jangkrik pada tanaman sawi hijau gitu. Nah, di mana pemilihan jangkrik ini sebagai objek uji coba yang didasarkan pada kemampuan serangga ini untuk merusak bagian daun tanaman dari si sawi hijau tersebut. Mungkin studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pestisida alami yang ekonomis dan efektif untuk diterapkan pada skala pertanian kecil hingga menengah. Mungkin dicukupkan sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Amara, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama ada preparasi sampel. Sampel yang digunakan ini adalah kulit jeruk nipis atau Citrus aurantiviola. Nah, jeruk nipis yang segar ini diambil 1 kilo, lalu dikupas kulit jeruk nipisnya dan dicuci hingga bersih. Lalu sampel yang dicuci dipotong-potong kembali agar permukaannya lebih luas dan dapat panas merata jika di oven. Setelah itu, di oven dengan suhu 60 derajat selama 4-6 jam. Kulit jeruk nipis yang sudah kering dihaluskan menggunakan blender, lalu disaring lagi supaya hasilnya lebih bagus. Selanjutnya ada ekstraksi dan meserasi sampel. Serbut kulit jeruk nipis diambil sebanyak 25 gram lalu dimasukkan ke dalam botol gelap. Lalu direndam dengan etanol 70% sebanyak 250 ml selama 24 jam dan dilakukan pengadukan sesekali. Setelah 24 jam dilakukan penyaringan dan ampas dan membuang ampas yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada pengenceran hasil ekstraksi. Tahap selanjutnya membuat pengenceran ekstraksi pada konsentrasi variabel 0%, 50%, dan 70%. Pembuatan variasi konsentrasi air jeruk nipis ini sebagai berikut. Yang pertama ada ekstraksi kulit jeruk nipis 50%, 50 ml air kulit jeruk nipis dicampur dengan 50 ml air. Lalu ekstrak kulit jeruk nipis 70%, 70 ml air dan 30 ml 30 ml air. Selanjutnya ada uji organoleptik yang meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Lalu dilakukan pengujian fitokimia. Yang pertama ada uji flavonoid dengan uji Willstetter. 1 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambah serbuk magnesium 2-4 tetes HCl, kemudian dicampuran dikocok. Terbentuk warna jingga menunjukkan adanya flavonoid golongan flavanol dan bisa next di bawah lagi dan antosianin dan flavanon. Lalu ada uji flavonoid dengan Batch-Smith sebanyak 1 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu ditambahkan HCl pekat kemudian dikocok 15 menit. Terbentuk warna merah menunjukkan adanya flavonoid golongan antosianin dan terakhir ada uji saponin sebanyak 1-2 ml ekstrak dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu ditambahkan dengan air panas dan campuran kemudian dikocok selama 10 menit. Terbentuknya buih menunjukkan adanya saponin. Selanjutnya ada pengujian LD50. 15 ekor jangkrik dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok belalang ditempatkan di dalam wadah berisi tanaman sawi yang telah disemprotkan air dengan konsentrasi 0% selama 24 jam. Lalu ada konsentrasi 50% yang telah disemprotkan ekstrak kulit jeruk nipis
70% selama 24 jam, lalu konsentrasi 70% yang berisi tanaman sawi yang sudah disemprotkan ekstraknya 70%. Selanjutnya ada uji ANOVA yang dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok perlakuan dalam penelitian. Uji ANOVA juga dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh konsentrasi ekstrak kulit jeruk nipis terhadap molalitas serangga uji. Tahapannya dimulai dengan merancang eksperimen berbagai rancangan acak, lalu dikelompokkan dengan konsentrasi 0, 50, dan 70% dengan masing-masing kelompok memiliki jumlah ulangan yang sama. Sekian, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pematerian yang akan disampaikan oleh Saudari Askia, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini tuh preparasi sampel ini merupakan persiapan sampel untuk pengujian yang dianalisis. Nah, tujuannya itu untuk menghindari pengotor yang dapat mengganggu proses analisis. Nah, penelitian ini juga menggunakan sampel jeruk nipis utuh. Yang digunakannya adalah kulit jeruk nipisnya. Kulit jeruk nipis seperti yang tadi dijelaskan di metodologi, yaitu dibersihkan lalu ada pengovenan. Boleh di next ke bawah. Nah, ada pengovenan selama 4-6 jam pada suhu 60 derajat. Nah, proses pengeringan itu sebenarnya berpengaruh terhadap kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam suatu tanaman herbal, terutama senyawa yang berkhasiat sebagai antioksidan. Nah, pengeringan juga dilakukan untuk mendapatkan kadar air di bawah 10% yang bertujuan untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur pada tahap penyimpanan. Nah, selanjutnya kulit jeruk nipis ini tuh dihaluskan menggunakan blender, lalu dilarutkan dalam pelarut untuk digunakan sebagai pestisida. Boleh di next. Nah, pembuatan pestisida ini dengan kulit jeruk itu digunakanlah metode ekstraksi maserasi. Nah, yang kulit jeruk nipis itu sebanyak 250 gram dimaserasi selama 24 jam atau 1 hari menggunakan etanol. Selanjutnya itu senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid dan saponin yang terdapat dalam kulit jeruk nipis dapat larut dengan baik. Nah, senyawa ini juga dikenal memiliki sifat inseksida yang efektif terhadap hama tanaman. Nah, maserasi juga merupakan metode ekstraksi dengan cara merendam bahan menggunakan pelarut yang sesuai untuk senyawa aktif yang ingin diambil. Boleh di next. Di next lagi. Nah, karena kulit jeruk nipis ini mengandung senyawa aktif seperti flavonoid dan saponin, nah flavonoid sendiri itu bertindak sebagai antioksidan dan mikroba gitu, serta berfungsi sebagai antipiden, jadi penolak makanan bagi serangga. Nah, etanol juga itu digunakan sebagai pelarut sekaligus antiseptik utama. Nah, saponin ini dalam kulit jeruk nipis dikenal sebagai surfaktan alami yang dapat menghancurkan membran sel serangga, menyebabkan gangguan osmotik, dan meningkatkan kerentanan serangga terhadap racun lainnya. Terus selanjutnya itu dilakukan pengenceran dengan variasi 0%, 50% dan 70%. Nah, dengan tujuan agar menguji efektivitas ekstrak tersebut dalam membunuh hama. Pengenceran ini tuh bertujuan untuk menentukan konsentrasi optimal yang dapat memberikan hasil terbaik dalam pengendalian serangga target seperti jangkrik. Selanjutnya itu konsentrasi 0% itu berfungsi sebagai kontrol di mana tidak ada bahan aktif dari ekstrak kulit jeruk nipis. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak kulit jeruk nipis yang tadi disebutkan. Nah, penggunaan variabel konsentrasi ini bertujuan seperti tadi disebutkan untuk mengetahui tingkat efektivitas pestisida alami berdasarkan kadar ekstrak yang berbeda.
Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda, kepadanya disilahkan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada analisis uji organoleptik. Nah, di mana uji organoleptik ini atau sensori di mana merupakan metode pengujian yang memanfaatkan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai penerimaan terhadap suatu produk. Nah, metode ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas bahan baku yang diolah serta formula yang diterapkan gitu. Nah, mungkin hasil dari uji organoleptik ini yang pertama itu ada ekstrak 0%, di mana ekstrak 0% ini adalah air gitu atau aquades yang di mana tidak berwarna, tidak berbau, cair dan tidak beracun gitu. Lalu ada ekstrak 50%. Untuk ekstrak 50% ini hasilnya itu berwarna kuning pucat, sedikit berbau khas jeruk, cair dan beracun gitu. Kemudian untuk ekstrak 70%, di mana hasilnya itu berwarna kuning sedikit pekat, terus sedikit berbau khas jeruk, cair dan beracun gitu. Nah, hasil uji organoleptik ini menunjukkan perbedaan karakteristik fisik ekstra kulit jeruk nipis pada berbagai konsentrasi. Ada 0%, 50%, dan 70% gitu. Nah, di mana pada konsentrasi 0% atau kontrol ini, larutan berupa air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada konsentrasi 50%, ekstra memiliki warna kuning pucat, sedikit berbau, berfasa cair, dan menunjukkan karakteristik yang lebih menonjol dibandingkan kontrol gitu atau yang 0%. Lalu kemudian sementara itu pada konsentrasi 70%, di mana ekstra yaitu berwarna kuning sedikit pekat, sedikit berbau dan berfasa cair gitu. Dan beracun juga. Nah, di mana perbedaan sifat organoleptik ini memberikan gambaran berupa fisik ekstra kulit jeruk nipis sesuai dengan peningkatan konsentrasi. Mungkin dicukupkan sekian, dikembalikan lagi kepada abonema. Baik, terima kasih. Pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Amara, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pengujian. Nah, pengujian ini tuh jadi ekstrak yang telah dimaserasi dengan etanol itu diuji kandungan senyawanya secara kualitatif dengan menggunakan uji fitokimia. Nah, pengujian fitokimia yang kami gunakan itu meliputi uji flavonoid. Itu ada 2 uji, yaitu uji Welstat dan uji Beta Smith, dan uji saponin. Nah, bisa dilihat ya pada tabel di sini. Dengan konsentrasi 0% atau kontrol ini, pada uji Welstat menunjukkan tidak ada perubahan warna seperti yang tadi disebutkan di metode, bahwa harusnya uji Welstat dan uji Beta Smith itu jika ada kandungan flavonoid akan berwarna merah gitu atau orange. Nah, sedangkan pada kontrol ini tidak mengandung flavonoid karena tidak ada perubahan, dan untuk uji saponin juga tidak mengandung saponin. Selanjutnya, konsentrasi 50% ini pada uji Welstat itu mengandung flavonoid, pada uji Beta Smith juga mengandung flavonoid, dan uji saponinnya mengandung saponin. Begitu pula dengan ekstrak 70%, yaitu uji Welstat-nya mengandung flavonoid, uji Beta Smith-nya mengandung flavonoid, dan uji saponinnya mengandung saponin. Boleh di next ke bawah. Nah, hasil uji flavonoid ini menunjukkan bahwa konsentrasi 0% yang tadi saya sudah sebutkan tidak mengandung flavonoid baik pada uji Welstat maupun uji Beta Smith, dan tidak mengandung saponin juga. Nah, tidak ditemukannya flavonoid maupun saponin itu karena tidak adanya ekstrak kulit jeruk nipis yang mengandung senyawa aktif. Sedangkan flavonoid dan saponin ini hanya dapat diperoleh melalui proses ekstraksi bahan alami seperti kulit jeruk nipis.
Nah, pada konsentrasi 50% ekstrak mengandung flavonoid sebagaimana ditunjukkan oleh terbentuknya warna orange pada uji Wellstatter dan uji Beta-Smith. Selain itu, pada ekstrak atau konsentrasi 70% juga itu menunjukkan adanya kandungan flavonoid yang lebih tinggi, ditandai dengan warna orange-nya itu lebih pekat dibandingkan dengan konsentrasi 50%. Boleh di next? Di next lagi. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan reaksinya. Persamaan reaksi uji Wellstatter mungkin bisa dilihat saja ya. Next. Nah, pada konsentrasi 50% dan 70% itu konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi itu meningkatkan keberhasilan ekstraksi flavonoid dan saponin sehingga memberikan hasil yang optimal untuk efektivitas pestisida alami. Tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa ketika kandungan konsentrasi itu lebih tinggi, maka akan tingkat toksisitasnya akan semakin tinggi pula. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Askia. Selanjutnya ada pengujian LD50 atau pengujian letal dos 50 yang merupakan pendekatan ilmiah yang komprehensif untuk mengevaluasi potensi bahaya suatu bahan terhadap organisme target. Dalam penelitian kita kali ini, kita memakai 3 konsentrasi berbeda pada LD50, yakni 0%, 50%, dan 75%. Guna digunakan untuk menganalisis respon mortalitas jangkrik dengan jumlah spesimen uji sebanyak 10 ekor per konsentrasi. Yang pertama, pada konsentrasi 0% atau kontrol tidak ditemukan kematian pada jangkrik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dan kondisi percobaan tidak memberikan efek mematikan terhadap hewan uji. Hasil ini juga menegaskan bahwa kematian yang diamati oleh konsentrasi lainnya disebabkan oleh keberadaan senyawa aktif dalam ekstrak kulit jeruk. Selanjutnya, pada konsentrasi 50% ditemukan dan diidentifikasi bahwa 8 dari 10 jangkrik mengalami kematian, yang artinya 80% mortalitas yang tinggi ini mengindikasikan bahwa ekstrak kulit jeruk memiliki komponen bioaktif yang toksik terhadap jangkrik. Nah, senyawa bioaktif seperti limonin yang umumnya terkandung dalam kulit jeruk ini diketahui memiliki aktivitas insektisida yang memengaruhi sistem saraf serangga melalui mekanisme seperti pengambatan enzim asetilkolinesterase. Nah, selanjutnya pada konsentrasi 75%, tingkat mortalitas mencapai 100%, di mana 10 dari 10 jangkrik uji mengalami kematian. Hal ini menunjukkan bahwa dosis yang lebih tinggi dari ekstrak kulit jeruk memberikan efek mematikan yang optimal terhadap jangkrik uji. Konsentrasi dari senyawa aktif flavonoid, limonin, dan asam organik dalam ekstrak kulit jeruk nipis menyebabkan kerusakan fisiologis pada jangkrik melalui mekanisme seperti disrupsi membran sel dan penurunan aktivitas metabolik. Nah, adapun pada perhitungan LD50 yang kami dapatkan hasil LD50 pada angka 25. Nah, adapun kesimpulan dari uji toksisitas L50 ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit jeruk nipis memiliki potensi toksisitas yang signifikan terhadap jangkrik dengan peningkatan mortalitas yang berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, toksikol dan pengembangan lebih dari hasil perhitungan didapatkan hasil 25%, di mana 25% ini menandakan bahwa konsentrasi yang sangat efektif dalam pengendalian hama jangkrik, utamanya pada tanaman sawi hijau, pada konsentrasi 20% di hasil uji kami. Nah, selanjutnya ada pengujian ANOVA atau Analysis of Variance. Uji ANOVA ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara beberapa kelompok perlakuan dalam penelitian ekstrak kulit jeruk nipis ini. Dalam konteks ini, ANOVA memungkinkan analisis terhadap efek berbagai konsentrasi ekstrak terhadap mortalitas jangkrik dengan memperhitungkan variasi di dalam kelompok dan antar kelompok. Uji ini ideal untuk penelitian toksisitas. Nah, yang pertama yang dilakukan untuk uji ANOVA, sebelumnya kita harus menormalitaskan dulu data yang akan kita gunakan dalam uji ANOVA ini.
Nah, yang merupakan asumsi penting dalam banyak analisis statistik parametrik seperti uji ANOVA dan uji T, normalitas data dapat diuji menggunakan metode statistik seperti uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk, atau uji Anderson-Darling. Di mana yang harus ditekankan di sini, jika menunjukkan nilai P yang ditunjukkan lebih besar daripada 0,05 dalam uji ini, maka distribusi data dianggap tidak menyimpang secara signifikan. Nah, berbanding terbalik ketika nilai P lebih rendah dari 0,05. Nah, kita bisa buktikan di sini, saya sudah dapat datanya, bahwa pada banyak daun, pengamatan banyak daun, nilai P yang didapatkan adalah sebesar 0,999, yang artinya ini lebih besar dari 0,005. Selanjutnya ada dari panjang crop di sini, yang dibuktikan dengan nilai 0,995, yang nilai tersebut juga lebih dari 0,005. Dan yang terakhir ada panjang daun, dibuktikan di sini nilai P-nya yaitu 0,288. Nah, uji ANOVA ini saya meminta maaf kepada semuanya bahwa kami terdapat kesalahan sebelumnya pada uji ANOVA ini dikarenakan ada satu prosedur yang kami lewati, yaitu penyemprotan pada pertumbuhan sawi hijau tersebut. Maka dari itu, uji ANOVA ini saya cantumkan saja sampai uji normalitas data. Saya mohon maaf sebelumnya, sekali lagi saya mohon maaf. Nah, selanjutnya ada kesimpulan pada percobaan proyek mini yang kami lakukan selama 2 bulan ini menghasilkan penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit jeruk nipis dengan konsentrasi 50% merupakan konsentrasi yang paling efektif untuk pengendalian hama jangkrik. Nah, selain itu konsentrasi 50% tidak menyebabkan kerusakan tambahan pada tanaman sawi seperti pembusukan atau kelayuan yang dapat terjadi pada konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi, yaitu 75%. 70%. Namun, berdasarkan hasil perhitungan nilai LD50 tadi, konsentrasi 25% menunjukkan tingkat konsistenitas yang paling efektif untuk digunakan sebagai pestisida alami pada tanaman sawi hijau. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan dan pelaporan yang bisa kami laporkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, apalagi terkait uji ANOVA yang gagal saya lakukan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya dan segala bentuk apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.